Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dari Pendidikan Geografi kelas 2A dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Nah, saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan aeolin. Untuk itu, mari dengar penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu pengertian dari bentuk lahan aeolin. Lahan aeolin atau aeolian merupakan lahan yang terjadi karena bentuk asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan aliran air. Bentuk lahan ini terjadi melalui proses pengikisan, pengangkutan, dan juga pengendapan oleh kekuatan angin. Bentuk lahan asal proses aeolin ini merupakan bentuk lahan lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yaitu membentuk endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan dan tidak kompak oleh angin. Yang kedua adalah proses terbentuknya lahan aeolin. Pada dasarnya, proses terbentuknya lahan aeolin dibagi menjadi 3, yaitu pengikisan, pengangkutan, dan juga pengendapan oleh angin. Masing-masing tersebut, yang pertama, pengikisan oleh angin. Angin melakukan 2 jenis kerja pengikisan, yaitu deflasi dan juga korasi. Nah, penjelasan lengkapnya mengenai kerja pengikisan tersebut, yang pertama, pengikisan oleh angin. Deflasi. Proses deflasi merupakan gerakan dupan angin yang membawa materi batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan juga berat. Nah, proses ini sering terjadi di daerah yang merupakan tempat terkumpulnya pasir. Nah, misalnya di basin kecil atau pada bukit pasir. Nah, yang kedua, korasi. Korasi angin dapat menimbulkan beberapa bentuk untuk bentang alam yang luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, pengangkutan oleh angin. Nah, pengangkutan maupun pengendapan atau pengumpulan angin itu bersifat selektif, artinya bahannya halus seperti debu, akan diterbangkan tinggi kemudian dikumpulkan pada suatu tempat yang lebih jauh. Nah, sedang butir-butir pasir yang kecil dihembus angin tidak terlalu tinggi dan juga tidak jauh. Adapun jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin, yang pertama pengangkutan, yaitu suspensi. Suspensi itu merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Yang kedua, saltasi. Saltasi merupakan gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan atau pantulan angin yang bermuatan pasir. Yang ketiga ada rayapan permukaan. Nah, gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Bentuk lahan asal proses aeolin ini dapat terbentuk dengan baik jika memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga pasir kasar dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan juga tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut, mengendap bahan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak hanya terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Kemudian yang ada contoh asal proses aeolin. Yang pertama yaitu gumuk pasir atau sundunes. Nah, gumuk pasir adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus angin. Nah, gumuk pasir ini dapat kita jumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama. Kecepatan angin tinggi untuk mengikis dan mengangkut butir-butir berukuran pasir dan permukaan tanah untuk pengendapan pasir biasanya terbentuk di daerah arid atau kering. Kemudian yang kedua adalah loess. Loess adalah bentuk lahan asal proses aeolin yang terbentuk dari endapan angin yang berukuran debu oleh erosi angin yang berasal dari daerah gurun dan pada umumnya tidak berlapis. Bentuk lahan ini kemungkinan mengandung pasir halus dan juga liat. Bahan seperti loess ini menutupi 1/10 daratan di muka bumi. Loess umumnya berwarna kuning dengan sekurang-kurangnya 60% sampai 70% partikelnya berukuran. Bahan seperti loess ini menutupi 1-10 daratan di muka bumi. Loess umumnya berwarna kuning dengan sekurang-kurangnya 60% sampai juga 70% partikel berukuran debu dan bertekstur geluh berdebu dan geluh liat berdebu.
Kemudian bentuk lain dari hasil aeolin ini, yang pertama adalah desert pavement atau pebble armor. Nah, itu permukaan yang terjadi atas batuan kerikil dan kerakal di daerah gurun. Dan sebagai akibat bahan-bahan halus mengalami deflasi. Yang kedua ada blowout, itu cekungan di daerah gurun sebagai akibat deflasi pada materi hasil pelapukan di permukaan yang berukuran halus. Yang ketiga ada ventivac, permukaan batuan yang menjadi rata karena korasi, terutama yang berukuran halus, yang terbawa oleh angin. Yang keempat ada dry canter. Nah, seperti ventivac, tetapi bentuknya piramida karena arah angin berubah-ubah. Yang kelima ada groove, merupakan alur pemanjang pada permukaan batuan karena area erosi angin. Nah, yang keenam yaitu yardang, merupakan pegunungan memanjang dan paralel, tingginya lebih 10 meter, panjang kurang dari 100 meter, berkembang di daerah berbatuan lunak. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk lahan aeolin. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.